Kembali lagi di Cinta, cerita Islami anak-anak Pustaka Andalas. Di sebuah hutan yang sangat subur. Di sana banyak pepohonan yang tumbuh dan rumput-rumput hijau terbentang luas. Di sana hidup ibu sapi, papa sapi, dan anak sapi. Nah, pada hari itu anak sapi minta izin kepada ibunya. Ibu, aku pergi jalan-jalan dulu ya ke pinggir sungai. Baiklah, tapi jangan jauh-jauh ya. Oke, Ibu. Nah, setelah itu anak sapi berjalan-jalan di pinggir sungai. Di sana dia melihat binatang-binatang kecil yang hidup di sungai. Dia melihat katak yang loncat-loncatan kian kemari. Dengan begitu senangnya hingga ia lupa bahwa ia sudah jauh meninggalkan ibu sapi. Hingga dia tiba-tiba mendengar suara rintihan minta tolong. Tolong! Tolong! Tolong aku! Hah? Suara siapa itu? Lalu anak sapi mencari-cari. Ternyata ia melihat ada seekor buaya sedang tertimpa batang pohon yang besar. Hah? Bapak buaya? Kenapa bapak buaya seperti itu? Anak sapi yang baik, tolong aku. Aku sudah 2 hari tertimpa dahan ini. Hah? Kenapa bisa begitu? Ini semua gara-gara gempa 2 hari yang lalu. Aku sekarang tidak bisa bergerak. Tolong aku. Sapi. Rupanya anak sapi teringat pesan ibunya bahwa kaum buaya itu tidak bisa dipercaya. Tapi kamu kan jahat. Tidak, aku tidak jahat. Nanti kalau aku tolong kamu memakanku. Itu kan dulu anak sapi. Sekarang setelah aku tertimpa pohon ini, aku sekarang sadar bahwa aku juga membutuhkan binatang lainnya. Jadi tolonglah aku. Sekarang aku janji, aku tidak akan memakan binatang lain lagi kecuali dia sudah mati dengan sendirinya. Tapi kamu janji ya? Iya, aku akan janji. Aku janji kepadamu. Melihat sang buaya berjanji seperti itu dan melihat buaya juga kasihan, akhirnya anak sapi dengan sekuat tenaga memindahkan batang pohon yang besar tadi. Dan ternyata dahan itu pun terlepas, teman-teman. Nah, setelah terlepas dahan itu, ternyata sang buaya langsung menerkam anak sapi tersebut. Dia menerkam kaki anak sapi tersebut hingga anak sapi pun berteriak, "Tidak! Buaya, kenapa kamu membisikku?" Memangnya kamu tidak tahu? Aku kan sudah bilang, aku sudah 2 hari terjepit pohon ini. Jadi sudah pasti aku sudah kelaparan. Sudah 2 hari aku tidak makan. Jadi sekali lagi kamu harus menolongku untuk menjadi santapanku. Dasar buaya licik. Apa katamu? Ini sudah adil karena ini memang hukumnya. Yang kuat akan menang. Tidak, aku harus mencari keadilan. Baiklah, ayo kita tanya hewan-hewan yang ada di sini. Lalu mereka berdua pergi menyusuri sungai dan bertemu dengan ikan. Mereka menceritakan kejadiannya dan apa kata ikan? Oh, kalau begitu kejadiannya, kata ikan, itu memang sudah seharusnya. Memang sapi itu adalah makanannya buaya. Namun anak sapi masih merasa tidak adil karena dia sudah menolong buaya. Mereka pun mencari lagi hewan yang lainnya dan bertemu bebek yang sedang berenang di sungai.
mereka bertanya kembali dan menceritakannya kembali. Namun tetap saja jawaban sang bebek sama dengan jawaban ikan, bahwa itu memang sudah hukumnya, maka itu adalah hal yang sudah adil. Bahkan bebek mengatakan, terima saja nasibmu. Hal itu membuat sapi masih merasa tidak adil untuk dirinya. Nah, tanpa sengaja lewatlah sang kancil di antara mereka. Lalu mereka meminta tolong kepada kancil untuk menjadi hakim di antara mereka. Lalu kancil pun berkata, "Apa? Kalian mau aku jadi hakim kalian?" "Iya, tolonglah. Aku merasa sangat tidak adil." Kalau begitu, aku harus melihat dulu kejadiannya dari awal." "Oh, begitu. Oke," kata buaya. "Tadi aku tergeletak di sini." Nah, buaya memperagakan kejadian yang dari awal. "Lalu aku tertimpa dahan pohon. Anak sapi, silahkan letakkan dahan pohon tadi di atas punggungku." Lalu diletakkannya pohon yang besar tadi di atas punggung buaya. Nah, jadi seperti ini tadi. Aku tertimpa seperti ini dan aku tidak bisa bergerak. Nah, persis seperti ini. Lalu setelah itu anak sapi menolongku. Nah, sekarang anak sapi, ayo silahkan angkat lagi batang pohon yang besar tadi. Nah, ketika itu sang kancil berbisik pada anak sapi, "Ayo kita tinggalkan saja buaya yang jahat itu." Nah, ternyata anak sapi baru ingat dan dia baru tersadar bahwa ternyata yang dilakukan oleh kancil adalah sedang menyelamatkan dirinya. Setelah itu, kancil langsung melompat dan diikuti oleh anak sapi. Nah, setelah mereka berjalan, buaya baru sadar bahwa dia sedang ditipu oleh kancil. "Kemana kalian pergi? Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa bergerak lagi. Tidak, jangan tinggalkan aku." Namun, anak sapi dan kancil tidak bergeming dan mereka tidak menghiraukan sang buaya lagi. Nah, jadi buaya pun tetap tertindih oleh batang pohon besar seperti semula. Nah, jadi pelajarannya dari cerita tadi, jika kita ditolong oleh orang lain, kita tidak boleh membalasnya dengan perbuatan jahat. Itu namanya tidak tahu balas budi. Jadi jika kita ditolong oleh orang lain, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Nah, baiklah anak-anak ustazah. Nah, sekian cerita untuk hari ini. Nah, kita akhiri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.